Halo semuanya, kali ini kita bakalan ngebahas tentang menulis. Nah, sebenarnya banyak banget yang nanya ke aku, entah itu dari DM atau dari komentar. Biasanya ketika aku bahas buku aku, ada yang nanya gimana caranya nerbitin buku atau gimana caranya nulis gitu biar diterbitin dan bisa dijual di Gramedia. Kali ini kita akan ngebahas dari mana aja seseorang itu bisa sampai tulisannya itu diterbitin. Yang pertama, kamu submit naskahnya ke penerbit atau mungkin ikut lomba-lomba yang hadiahnya itu bukunya diterbitin. Yang kedua, self-publishing. Mungkin kamu pernah dengar self-publishing itu adalah kamu nulis sendiri, terus kamu ke percetakan ya kamu jadiin buku sendiri dan kamu jual sendiri kayak gitu. Bener-bener sendirilah itu yang gitu. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, penerbit yang ngubungin kamu. Jadi bukan kamu yang ke penerbit, tapi penerbit yang nyari kamu. Dan ya, buku kamu diterbitin. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama, kamu submit naskah kamu. Nah, aku tuh sebenarnya udah dari tahun 2018 punya keinginan untuk jadi penulis yang bukunya diterbitkan. Cuma ketika aku riset, aku baca-baca, ternyata kalau misalnya kita submit naskah ke penerbit itu tuh perlu waktu yang lama gitu buat penerbit untuk ngebaca dan ngecek, apalagi sampai approval. Bahkan yang pernah aku dengar itu bisa sampai 3 bulanan lebih. Nah, kita juga harus nunggu kabar itu dengan ketidakpastian gitu, apakah penerbit bakal nerima kita tulisan kita apa enggak, dan pasti banyak banget gitu loh naskah yang masuk, mungkin bisa sampai ribuan setiap hari. Pasti ada aja gitu kan yang ngirim naskah ke mereka, apalagi penerbit-penerbit besar yang ada di luar sana gitu, kayak Gramedia atau bahkan mungkin yang pernah kalian dengar lah. Penerbit ini sendiri tuh ada penerbit mayor dan penerbit indie. Penerbit mayor adalah penerbit-penerbit yang jaringan distribusinya udah besar, dan biasanya kalau kita nerbitin mereka, penulis itu enggak mengeluarkan sepeser pun gitu untuk proses penerbitannya. Jadi dia yang penting ngasih naskah aja dan nanti kita akan dapat royalti. Terus habis itu yang kedua, kalau penerbit indie ini masuk ke cara yang kedua. Ketika kalau misalnya kamu ngerasa submit naskah itu adalah sesuatu yang susah, terus juga proses penyeleksiannya lama, kamu bisa pakai cara yang kedua, yaitu self-publishing. Nah, self-publishing ini biasanya menggunakan jasa penerbit indie. Artinya penerbit indie ini kita keluar biaya sendiri gitu kalau penerbit indie. Penerbit indie tuh gampangnya ya dia perusahaan percetakan aja. Ibarat kayak kita pengen bikin buku Yasin, ya udah minta dicetakin mereka kayak gitu dan kita jual sendiri. So, itu adalah self-publishing, kita nulis sendiri, edit sendiri, terus habis itu nyari penerbit sendiri dan ya udah diterbitin. Dan ada juga beberapa penerbit indie yang nawarin sekaligus jasa ISBN. ISBN itu adalah kayak daftar buku yang diakui secara nasional gitu penerbitannya, bisa dibilang kayak gitu. Sebelum kita masuk ke cara yang ketiga, dua cara yang pertama tadi sebenarnya ada positifnya dan ada negatifnya. Yang pertama, kalau misalnya kita submit di penerbit, positifnya kalau kita submit di penerbit mayor terus akhirnya tembus, kita nggak perlu ngeluarin duit sepeser pun supaya tulisan kita bisa jadi buku. Terus yang kedua, jaringan penerbitannya udah luas, jadi kita nggak usah mikirin lagi soal distribusi, soal promosi, soal penjualan kayak gitu. Jadi ya mereka udah ngurusin, udah kita tinggal yang penting nulis aja gitu. Tapi negatifnya kita harus sabar sampai dikontak balik sama penerbit. Saingannya banyak, jadi ya itu harus sabar kalau misalnya kita yang submit ke penerbit. Terus negatif yang ketiga, kadang kita sama penerbit itu ada beberapa hal yang nggak sepaham lah. Mau nggak mau yang namanya, meskipun ini buku ya, tapi bisnis is still bisnis gitu. Mereka akan mencari cara gimana caranya supaya buku ini bukan cuma buku aja, tapi layak dijual, punya nilai jual, dan memberikan keuntungan gitu buat mereka. So mungkin ada beberapa penulis yang punya idealisme yang kuat dan nggak sepaham gitu sama penerbitnya. Dan ketika kamu menggunakan jasa penerbit mayor ini, ya kamu harus belajar gimana caranya berkompromi ketika ada hal-hal yang nggak sepaham gitu sama penerbit. Terus kalau self-publishing, positifnya yang pertama ya kamu bisa ngelakuin sesuka kamu, ya karena kamu lakuin semuanya sendiri, jadi kamu bisa bebas ngelakuin apa aja. Yang kedua, kalau misalnya kamu mau nyari desainer, ya kamu bisa nyari desainer sendiri, kamu bisa bikin sesuai selera kamu bisa menumpahkan semua idealisme kamu ke dalam karya kamu. Itu mungkin positifnya. Terus tapi yang ketiga, negatifnya adalah ya kamu harus berusaha sendiri. Itu positif dan negatif dalam satu poin ya. Positifnya kamu bisa mencurahkan semuanya idealisme kamu, tapi negatifnya ya kamu nggak ada temen yang bisa ngebantu, memasarkan sendiri, proses editingnya sendiri, dan juga biayanya sendiri, karena nyetak buku itu kayaknya nggak murah juga, apalagi kalau di penerbit besar mungkin harus ada minimal eksemplarnya gitu kan ketika mencetak. Jadi self publishing
required a lot of cost. Kalau hanya sekedar untuk iseng dan coba-coba, kalau kamu belum punya modal yang cukup, kayaknya itu agak susah gitu yang dilakuin. Nah, kalau misalnya dua hal tadi masih menurut kamu agak susah nih untuk dilakukan, maka cobalah cara yang ketiga. Cari cara gimana supaya penerbit yang datang ke kamu. Dan inilah yang terjadi kepada aku pada debut buku pertama aku yang judulnya Duduklah Bersamaku dan Izinkan Dirimu Tidak Mempertanyakan Banyak Hal. Saat itu aku sadar, yang pertama, aku nggak kuat untuk nunggu sekian lama untuk ngumpulin naskah aku, dan aku ngerasa skill nulis aku belum bagus. Terus habis itu yang kedua, kalau self publishing aku belum punya duitnya gitu untuk memproduksi buku sendiri. So aku memilih cara yang ketiga. Aku nyari cara gimana supaya aku bisa nunjukin ke penerbit yang ada di luar sana bahwa aku tuh mampu gitu untuk menulis. Waktu ini juga yang aku gunakan supaya aku yakin dengan kemampuan aku sendiri, dan aku ngerasa biar aku juga punya nilai jual ketika aku menerbitkan buku gitu. Jadi orang beli nggak cuma sekedar karena temen misal kayak gitu, biar yang beli itu bukan cuma teman-teman aku gitu loh, tapi yang beli emang mereka yang membutuhkan tulisan aku dan mereka bisa dapetin manfaat dari tulisan aku. Jadi saat itu aku putusin, yaudah gimana caranya aku bisa yang penting mulai nulis dulu. Yang namanya penulis kan menulis gitu ya, dia bisa disebut jadi penulis adalah ya karena dia nulis. Maka yang aku lakukan saat itu, oke, berarti sekarang aku harus belajar nulis dulu. Perkara nanti diterbitin apa enggak itu masih jadi goals aja. Yang penting yang bisa aku lakukan sekarang adalah mulai nulis dulu. Itulah kenapa aku akhirnya mulai membangun akun Instagram aku, akun TikTok aku. Kalau kamu lihat ya mungkin TikTok bentuknya video, tapi basicnya yang aku lakukan adalah menulis. Karena aku scripting, bikin skripnya dulu sebelum bikin video. Dan ketika aku bikin skrip pun itu ada formatnya ya. Kalau misalnya kalian ngedengar kayak cerita aja, tapi percayalah pada aku bahwa itu aku bikin formatnya. Aku openingnya harus kayak gimana, terus isinya kayak gimana, terus closingnya harus seperti apa biar powerful dan biar orang mau datang lagi ke akun aku untuk melihat konten yang lainnya. Itu semua aku rumuskan dan ya aku bikin dan aku pikirin dengan matang gitu. Jadi kayak nggak asal nulis aja itu. Dan akhirnya aku mulai konten di Instagram itu dari tahun 2020 awal. Dan aku mulai masuk ke TikTok itu tahun 2020 juga, tapi di November. Jadi, nah itu berjalan sampai akhirnya di tahun 2021 bulan November aku dapat tawaran dari penerbit mayor untuk menerbitkan naskah aku. Saat itu posisinya aku belum punya naskah yang udah dikumpulin dalam satu buku, tapi penerbitnya menyarankan gak apa-apa, gak harus semuanya tulisan baru. Kamu bisa ngambil dari postingan-postingan yang udah pernah kamu upload dan mungkin orang suka yang rame, ditaruh dalam naskah itu dan ditambah lagi mungkin beberapa tulisan yang baru. That's exactly what I did. Jadi aku mengumpulkan naskah-naskah aku yang udah pernah aku bikinin konten dan rame, mungkin agak diubah sedikit ya, menyesuaikan dengan kalau itu dituangkan dalam sebuah buku layaknya kayak gimana. Itulah yang terjadi di aku, so penerbit yang datang ke aku. Kalau kamu sekarang di posisi kayak aku dulu, ngerasa nggak bisa self publishing dan ngerasa kayaknya nggak berani bersaing juga gitu ya sama penulis lain kalau harus ngirim naskah ke penerbit mayor, maka mungkin aku menyarankan cara yang ketiga. Take your time untuk berlatih menulis, untuk konsisten menulis dulu. Dan di situ juga kamu bisa sambil tes pasar, kamu ngelihat apakah orang lain suka apa enggak sama tulisan kamu, apakah orang lain mendapatkan manfaat apa enggak gitu loh dari tulisan kamu. Salah satu cara yang terbaik ya dengan menulis di media sosial gitu, untuk tes pasar dulu. Karena gini, kayak aku bilang tadi, mau nggak mau publisher itu tetap bisnis gitu. Ya yang namanya bisnis mereka cari keuntungan, dan kita gak bisa nyalahin itu ya itu cuma bidang bisnis saja. Jadi ya cara yang terbaik ya gimana caranya supaya kita bisa menerbitkan karya tapi kita juga bisa memberikan keuntungan gitu untuk publisher. Jadi cara terbaiknya kalau misalnya kamu pengen jadi penulis dan kamu belum bisa ngelakuin dua cara yang pertama tadi, pakai cara yang ketiga. Mulai menulis di media sosial yang sekarang kamu punya, bisa itu di blog, di Instagram, atau di TikTok kamu bikin tulisan terus kamu post kayak gitu. Atau mungkin di Pinterest, ya gunakan media sosial apapun yang bisa kamu pakai secara gratis untuk personal branding, untuk mencari massa, ngelihat juga gitu apakah orang lain itu suka sama tulisan kamu apa enggak. Dan sebagai waktu supaya diri kamu tuh bisa mempersiapkan dan bisa melatih kemampuan menulis kamu. Percaya sama aku, kalau misalnya kamu menganggap ini serius dan kamu mau terus evaluasi kesalahan-kesalahan sebelumnya, mau memperbaiki tulisan-tulisan kamu sampai nanti akan jadi satu formula yang tepat buat diri kamu untuk menulis, aku yakin nanti pasti bakalan ada aja penerbit yang ngerasa
tulisan kamu itu bagus dan akan nawarin kamu gitu untuk nerbitin buku itu. Itu dia soal buku yang diterbitin. Semoga itu ngebantu kamu biar bisa punya karya sendiri. Kalau kamu nonton videonya sampai akhir, makasih banyak. Kamu bisa dukung channel aku dengan subscribe dan nyalain lonceng, biar kalau misalnya aku upload video baru, kamu juga bisa dapat notifikasinya dan gak ketinggalan video-video aku. Kalau ada request mau ngebahas apa seputar buku, seputar kepenulisan atau self improvement dan personal growth, komen aja di bawah. Mungkin aku bisa ngambil inspirasi gitu dari request-requestan kalian. Itu aja buat video kali ini. Dah semuanya. Thank you.